Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semua, mudah-mudahan. Saya share screen dulu ya, sebentar. Oke, hari ini saya ingin membahas sekilas ya, tentang penyajian data di Excel. Jadi, di pertemuan pertama kemarin, kita membahas tentang jenis-jenis data ya. Ada setidaknya 4 jenis data yang waktu itu kita bahas ya. Yang pertama itu data kategoris atau data nominal, kemudian ada juga data ordinal ya. Setelah itu ada data interval sama data rasio. Nah, 4 jenis data itu sering kita jumpai ya. Kemudian setelah kita berhasil mengumpulkan data-data yang kita mau, langkah berikutnya biasanya kita mengolah data ya. Mengolah data dan eh, mungkin berbarengan dengan itu menyajikan data. Jadi data yang lengkap sekalipun bisa jadi nggak begitu berguna atau nggak begitu mudah untuk dipahami kalau tidak disajikan dengan baik ya. Nah, di Excel ini ada banyak sekali metode atau cara untuk menyajikan data. Eh, untuk memilih cara penyajian data, ada beberapa faktor yang jadi pertimbangan. Misalnya jenis data itu, ya. Jadi jenis data tertentu mungkin hanya cocok disajikan atau divisualisasikan dengan cara tertentu juga, ya. Misalnya data kategoris, ya, data nominal. Itu eh, paling bisa disajikan dengan diagram batang misalnya ya, atau diagram lingkaran. Nah, sebagai contoh, di layar bisa kita lihat ya, sebuah contoh data. Di sini ada beberapa variabel atau beberapa komponen. Ada nomor urut siswa, kemudian kelas, kemudian nilai. eh, ini nilai TOEFL ya ceritanya. Kemudian tujuan ikut TOEFL dan evaluasi diri. Nah, yang tujuan misalnya ini termasuk data kategoris ya atau data nominal. Karena dia hanya mengkategorikan siswa ya berdasarkan tujuannya. Jadi tujuan ikut TOEFL ini bisa karena beasiswa, mempersiapkan untuk beasiswa atau sekedar untuk belajar, ya. Ceritanya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memvisualisasikan ini tujuan ikut TOEFL misalnya? Salah satunya kita bisa menggunakan diagram batang, ya. Jadi nanti dia akan menghitung, oh yang beasiswa itu berapa orang, kemudian yang untuk belajar berapa orang. Atau bisa juga dengan diagram lingkaran. Nah, ini saya coba sajikan ya. Sebenarnya cara menyajikannya itu macam-macam. Nah, tapi ini eh, yang mungkin lebih praktis ya. Pertama kita select dulu datanya. Semuanya juga nggak apa-apa, kita select. Kemudian kita insert ya. Dan di sini ada pilihan chartnya. Nah, saya sering menggunakan ini ya, pivot chart. Enggak. Jadi dengan pivot chart ini kita bisa menyeleknya itu langsung semuanya gitu. Nah, nanti kita bisa memilih bagian mana saja, komponen mana saja yang akan ditampilkan. Misalnya, saya perlu nomor urut siswa, karena nomor urut siswa ini mewakili setiap individu ya, identitas dari individunya. Nah, di sini bisa kita ganti dengan count, ya. Kemudian misalkan tadi saya mau memvisualisasikan tujuan ya, tujuan ikut TOEFL.
Nah, ini saya taruh di sini misalnya. Nah, akan kelihatan ya dengan diagram batang nih ya. Jadi yang beasiswa itu ada 6 orang, yang belajar ada 4 orang. Nah, di Excel ini kita bisa menambah label data ya. Ntar kelihatan angkanya berapa ya, 6 dan 4 gitu. Dan kalau sudah ditambahkan kita bisa format ya. Jadi pilihan label data ini macam-macam sebenarnya. Bisa value, value berarti nilainya, atau kategori name ya, ya atau kombinasi dari dua itu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya coba ganti tipe diagramnya ya. Ini kan diagram batang atau bar chart. Saya bisa ganti ya dengan pilihan ini, change series chart type. Nah, misalkan saya mau tampilkan dalam bentuk diagram lingkaran, pie chart. Nah, seperti itu ya. Ini pun bisa kita ganti ya data labelnya. Kalau pie chart itu bisa ada persentase juga. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, dengan pivot chart ini kita juga bisa mengganti dengan mudah ya. Misalkan, oke deh, saya mau lihat yang lain, komponen yang lain. Tadi kan tujuan ikut TOEFL sudah. Nah, misalkan saya mau lihat eh, kelasnya, sebaran kelasnya itu seperti apa sih? Nah, udah ini tinggal kita buang, lalu kita munculkan kelas, ya. Nah, akan muncul diagram lingkaran seperti ini. Ya. Kita bisa ganti ya tipe diagramnya, ada macam-macam. Ini diagram batang, diagram lingkaran, ada yang seperti ini, ya, sesuai dengan jenis data dan juga tujuan kita menyajikan data tersebut. Misalnya, saya pakai pie supaya kelihatan ya proporsinya. Berapa sih siswa kelas 10 yang ikut les ini misalnya ya. Berapa persen siswa kelas 11 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, lalu apalagi yang bisa kita lihat? Nah, data kategoris itu kan level yang paling rendah lah ya, data yang paling kasar. Sedikit di atas itu ada data ordinal. Ya, kemarin kita belajar itu data ordinal sebenarnya data kategoris juga, tapi dia bisa diurutkan. Ya, misalnya di sini kita bisa mengurutkan berdasarkan kelas misalnya ya. Ya, rata-rata kan makin tinggi kelasnya, dia udah makin banyak belajar kan, harusnya makin makin bagus gitu. Ya, kita bisa urutkan nih berdasarkan kelas. Nah, bagaimana memvisualisasikan data ordinal? Sebetulnya ya karena dia kategorik juga termasuk, ya paling pakai diagram batang ya. Tapi kalau data ordinal dia punya urutan kan, maka cocok juga kalau kita pakai eh, stack bar seperti ini. Start. Saya mau pakai stack column. Mhm. Coba saya pindah-pindahkan ke sini. Tadi berdasarkan nomor urut siswa. Saya ganti menjadi count. Mhm. Oke. Ntar saya tujuannya mau. Nah, cara lain untuk memunculkan chartnya itu bisa juga ketika kalian select datanya, di kanan bawah akan muncul ya pilihan-pilihan. Nah, mungkin oke.
Oke, mungkin dari count dulu ya, yang count ini. Jadi kelihatan berapa orang yang kelas 10, berapa orang yang kelas 11, berapa orang yang kelas 12. Nah, saya ingin sebenarnya mengkombinasikan itu ya. Kolom, hmm, oke. Nah, seperti ini ya. Ini namanya stack diagram. Jadi dia menampilkan ya secara bertumpuk gitu ya. Nah, karena urutannya ada urutannya kan ya, 10, 11, 12. Nah, dari sini bisa kelihatan oh yang kelas 12 cuma sedikit gitu ya. Dan yang banyak mengikuti les ini adalah yang baru-baru masuk sekolah misalnya. Ya. Oke. Nah, setelah data ordinal di atas itu, satu tingkat di atas itu ada data interval ya. Ini udah mulai numerik sehingga kita bisa membuat diagram garis ya untuk data ordinal dan di atas itu ada data rasio. Sebenarnya ordinal sama data interval sama rasio ya dia termasuk data numerik sehingga bisa dibuat diagram garis. Nah, untuk mengilustrasikan itu saya gunakan data yang berbeda ya. Jadi ini ceritanya eh, data mengenai presiden di suatu negara. Di kolom paling kiri kita bisa lihat ada tahun, ya. Kemudian berikutnya ini ada nama presidennya, ya, Presiden A, B, C, D. Kemudian ada data gaji presiden, ini mungkin gaji per tahun. Kemudian investasi infrastruktur yang terjadi di masa presiden itu. Ya. Kemudian ada pemasukan pajak sama pendapatan per kapita. Nah, di sini ada beberapa jenis data ya. Misalnya presiden, ini berarti data kategoris. Kemudian tahun, ini merupakan data data ordinal ya. Karena di sini menunjukkan masa jabatan kan ya. Dari 1963 sampai 1966 misalnya. Nah, ini bisa diurutkan berdasarkan oh yang ini lebih dulu daripada yang ini gitu. Berdasarkan waktu. Hmm. Kemudian besar gaji dan lain-lain, ini semuanya nominal uang ya. Bisa kita anggap sebagai data rasio. Jadi bisa kita jumlahkan, ya bisa dihitung rata-rata, ya bisa dibagi ya dan seterusnya. Nah, bagaimana memvisualisasikannya? Mungkin eh, kita pilih dulu semuanya, lalu kita buka sebuah pivot chart. Nah, ini ada pilihannya ya sebetulnya. Mau ditaruh di sheet yang baru atau di sheet yang sama, di sheet yang sudah ada gitu. Nah, saya buat sheet baru aja. Oke. Oke, nah misalkan saya pilih sini tahun, kemudian presiden, sini. Nah, saya mau melihat misalnya presiden, saya pindahkan ke sini. Oke, nah saya bisa tampilkan gaji presiden di sini, misalnya. Nah, kita ganti ya. Diagram garis misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini terlihat
eh tidak berkelanjutan ya, karena ganti presiden kan ya. Jadi misalnya yang biru pertama ini menunjukkan gaji presiden A, ya. Kemudian ini gaji presiden B, presiden C, sama presiden D. Oke, oke. Nah, ketika tadi presidennya saya buang, ini akan menjadi eh, penjumlahan ya. Jadi misalnya di periode pertama ini, ya, di masa jabatan yang ini, gajinya segini, 15, 15, 18, kemudian naik 31, 39, bla bla. Nah, ini digambar secara berkelanjutan. Karena tadi kita tidak melihat presidennya ya, tapi kalau ditaruh di sini, ya, dia akan terpisah-pisah. Oke. Nah, kalau kita pindahkan tadi presidennya ke ke baris, ya, dia akan membagi, eh, dia akan menambahkan keterangan, ya, tahun dan juga presiden. Ya. Jadi ini bisa bisa kelihatan jelas misalnya, oh di sini di periode waktu ini presidennya adalah si A. Ya, oke. Nah, bisa juga presiden ini kita taruh di filter misalnya. Ya. Nah, ini akan bisa kita pilih, ya, bisa kita filter misalkan menampilkan yang A saja, ya, atau menampilkan beberapa juga bisa, A dan B misalnya, ya, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa lihat yang lain juga. Nah, kalau kita tumbuk tadi di values-nya, maka grafiknya juga akan bertumpuk ya, diagram garisnya. Sehingga, nah, kita bisa membandingkan dua variabel ya. Misalnya, kalau kita lihat di, oke, di masa pemerintahan yang ini, misalnya, gaji presidennya naik ya, tapi investasi infrastrukturnya malah turun gitu, ya. Nah, itu kan menunjukkan kalau pemerintahan tersebut bermasalah ya. Nah, kan di sini gaji presidennya turun ya atau cenderung stabil, tapi eh, investasi infrastrukturnya naik ya, lumayan pesat ini ya di sini naiknya. Apalagi di sini ya, ini gaji presidennya naik tidak terlalu signifikan, tapi investasi infrastrukturnya naik tinggi sekali ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalian bisa bermain-main dengan data ini, bisa dibandingkan dengan apa pemasukan pajak ya, pendapatan per kapita ya, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Data yang bersifat numerik ya, bisa kita lihat dengan diagram garis ya. Nah, sebetulnya tidak hanya diagram garis ya. Kita bisa ganti. Oke, ini mungkin saya kosongin dulu. Tipe diagramnya, tipe chartnya. Oke, kan saya mau melihat gaji presiden, tapi ganti tipe chartnya. Oke, aha. Oke, tidak bisa ya pakai scatter. Scatter plot itu biasanya menunjukkan hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain ya. Coba misalkan saya melihat hubungan antara, oke, investasi infrastruktur. Oke.
Nah, saya mau ganti nih tipe catnya berdasarkan, oke, bisa ya kita pakai scatter ya. Oke, oke, nggak bisa juga ya. Oke, alternatifnya eh kita bisa pindahkan ini ke lokasi yang baru. Kita taruh di sini. Nah, kemudian kita buat sini scatter plot. Nah, seperti ini. Ya. Ini menunjukkan hubungan antar gaji presiden dengan infrastruktur. Nah, scatter plot juga macam-macam ya. Ada menggunakan bubble, seperti ini. Oke, ya, macam-macam ya. Nanti Anda bisa mengeksplorasi sendiri. Oke, oke. Jadi kita lihat ya satu data dengan beberapa komponen. Itu bisa divisualisasi dengan bermacam-macam cara ya. Nah, kemudian selain menyajikan data dengan visualisasi, dengan diagram, dengan grafik dan sebagainya, kita juga bisa menyajikan data itu dengan filter. Jadi filter itu menyaring data tersebut ya, sehingga yang ditampilkan hanya yang kita mau. Misalnya ini saya mau filter berdasarkan gaji, ya. Bisa disortir juga sebetulnya. Nah, di sini ada juga pilihan kalau datanya numerik, kita bisa memfilter berdasarkan nilainya. Misalkan saya mau menampilkan yang hanya di atas 30, eh, ini gaji ya, hanya di atas 35 misalnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya. Kita juga bisa sortir, ya. Nah, kita bisa sortir, ya, dari terkecil ke besar misalnya. Ya. Kalau datanya kategori, paling berdasarkan alfabet ya. Nah, di sini kita juga bisa sortir berdasarkan warna. Jadi kalau kita warnai selnya, saya ganti. Itu juga bisa menjadi informasi tambahan. Seperti ini, atau seperti ini. Nah, tapi saya tidak merekomendasikan untuk sortir berdasarkan warna, karena warna itu biasanya hanya
hanya informasi tambahan ya yang tidak terkandung di dalam data tersebut. Nah, formula Excel itu juga tidak bisa merujuk ke warna dari satu sel. Ya. Jadi kalau kita mau bikin fungsi berdasarkan warnanya, itu di Excel tidak bisa dibuat secara langsung. Bisa tapi menggunakan makro ya. Nah itu kita nggak pelajari saat ini. Nah mungkin sedikit peringatan ya kalau menggunakan sortir, mesti hati-hati ketika ada sel yang mengandung formula. Ya. Coba nih misalkan saya mau menghitung rata-rata dari sini sampai sini misalnya. Kemudian saya copy. Ya. Cara cepat untuk mengcopy suatu sel ke bawahnya itu adalah dengan klik dua kali ya. Tadi saya double klik. Jadi nggak perlu di drag. Oke. Nah, bisa menjadi masalah. Ini saya tambahkan filternya supaya mengikutsertakan kolom yang ini juga. Bisa menjadi masalah ketika suatu sel itu mengandung formula. Ya. Coba nih, misalkan saya sortir berdasarkan average. Ya. Oke. Nah, ini tidak ada masalah ya. Jadi masih mengikuti, ya, formulanya masih sama. Nah, bisa menjadi masalah kalau ada bagian dari formula itu yang mengandung alamat yang absolut. Ya. Misalnya, saya mau tambahkan bagian yang ini, ya, tapi di sini saya mau jadikan dia absolut. Saya copy ke bawahnya, ya. Nah, coba kita sortir dari yang terbesar ke terkecil. D4, D5, D6, D10, D12. Oke. Nah, coba kita sortir berdasarkan waktu. D5, D4, D7, D8, D9, D10, D13, D14. Oke. Coba ini kita jadikan absolut. Ups, sorry. Nah, ketika ada alamat absolut ya, ketika disortir nanti dia tidak akan berubah nih. Ya. Jadi dia tadi masih merujuk ke D14 ya. Nah, jadi hati-hati ya ketika mensortir kolom atau eh, sel-sel yang masih mengandung alamat eh, absolut seperti ini. Jadi kalau kita pakai dolar, ketika dipindahkan, dia tidak akan berubah. Oke, ini benar lagi karena posisinya memang di yang terbesar. Oke ya. Oke, saya kira itu materi kita pekan ini. Nanti lebih detailnya eh, kalian bisa pelajari dari modul praktikum ya. Jadi seperti biasa saya akan sertakan link-link segala macam untuk mempelajari fungsi-fungsi, jenis chartnya dan segala macamnya. Oke, oke, kalau gitu saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Jumat, ya. Sesi praktikum seperti biasa. Ya, mungkin nanti saya akan ketemu, saya akan hadir di awal dan seperti biasa nanti dilanjutkan sama asistennya.